Pernah satu waktu ibunya Sofia, waktu Zubair masih kecil, sebelum masuk Islam, itu kalau ibunya lagi tegur sesuatu, ibunya sangat tegas, marah sama dia, luar biasa. Ya. Dan ketegasan ini membuat tidak lazim lah, tidak semua umumnya perempuan bisa tegas seperti dia gitu. Umumnya perempuan kadang-kadang lebih lembut gitu kan, tapi ini tegas, Sofia. Kakaknya atau adiknya Sofia ini namanya Naufal. Naufal ini merasa prihatin dengan bagaimana Sofia mendidik anaknya. Sampai akhirnya Naufal menasihatin, tapi Sofia nggak mau dengar. Enggak, ini anak saya tahu ini demi kebaikan. Maka Naufal ini orangnya pemberani sekali, Naufal yang terkenal gitu kan di Mekah, seorang tokoh Quraisy. Tapi karena ini saudara perempuannya, dia tidak mau bantah, maka dia pun berkata, saya laporkan ini kepada suku, kepala suku waktu itu ya, yang terkenal dari Abduddar, dari suku mereka, nasihatin. Dinasihatin Sofia, lalu Sofia mengatakan, saya cuma mau orang ini, anak ini menjadi tokoh masyarakat dan menjadi pemberani, saya nggak mau jadi pengecut. Tapi nggak disebutin kira-kira masalahnya apa pada saat itu. Lalu kemudian ya, setelah masuk Islam, Zubair masuk Islam, ternyata yang menyiksa Zubair adalah pamannya Naufal. Naufal ini akhirnya dibenci dengan Zubair, yang tadinya dia waktu Zubair kecil dia bela, sekarang malah dia benci. Dan waktu mendengar Zubair masuk Islam, maka Naufal pun memegang Zubair, kemudian membungkusnya dengan sebuah tikar, lalu membakar api di sekitarnya, yang bisa setiap saat membakar Zubair, sambil mengatakan, kau harus meninggalkan agamanya Muhammad, kembali ke kakek moyangmu. Maka dia mengatakan, tidak, kata Zubair, walaupun engkau membakarku. Maka akhirnya pamannya pun melepaskan karena dia sangat kokoh. Dan ini contoh bagaimana kesabaran yang diangkat oleh penulis buku. Salah satu kisahnya waktu disiksa oleh pamannya dan dibakar di sekitarnya. Di umur 15 tahun ya, tetap dia kokoh dengan agama Allah. Kemudian juga Urwah bin Zubair, anak beliau, menceritakan, di tubuh ayahku Zubair ada 13 luka sabetan pedang. Salah satunya di pundaknya, dan itu semua karena berperang. Luka itu saking dalamnya, sabetan pedang yang dipukul ke badannya membuat lubang. Ada sabetan pedang itu lubang, dan aku bisa memasukkan jariku ke dalam luka itu. 2 sabetan pedang yang sangat dalam, ada 3 ya, 2 didapatkan di perang ya, Badar, dan 1 lagi di perang Yarmuk. Jadi ini sabetan pedang yang didapat di pundaknya, karena Zubair punya ciri khas. Kalau berperang itu, begitu berhadapan sama musuh, tinggal tunggu instruksi. Panglima perang yang mengatakan Allahu Akbar, dia paling depan, paling pertama menyerang, gitu kan. Selalu di depan, tidak pernah terakhir, tidak pernah di tengah-tengah, selalu awal. Dan dia tidak pernah mau puas kecuali dia sudah dobrak musuh pakai kudanya sampai ke ujung pasukan. Setelah itu dia kembali lagi, nyerang lagi dari sana sampai ke sini. Akhirnya kocar-kacir musuh gara-gara itu. Gitu. 1 orang. Nggak ada orang berperang kalau orang-orang non Muslim ya. Mereka tidak kejar namanya mati syahid. Mereka tidak tahu namanya mati syahid. Maka mereka ya ragu-ragu. Kalau berhadapan musuh baru menangkis, baru menyerang. Tapi tidak ada yang berani langsung menyerang. Dan ini tokoh luar biasa. Keberanian yang luar biasa yang dimiliki oleh Zubair radhiyallahu anhu. Tapi nanti juga akan ada bahasan dalam peperangan ya. Ini cuma sekedar gambaran saja. Kata Ali bin Zaid rahimahullah, seorang ulama tabi'in, aku pernah melihat Zubair di bagian dadahnya ada seperti tanda-tanda yang besar seperti mata-mata unta. Dan itu adalah tanda tusukan tombak atau anak panah. Jadi biasanya kalau tombak dilempar tertusuk di badan seseorang, maka menghasilkan lubang, gitu kan. Zaman sekarang mungkin masih ada cara untuk dioperasi, dikembalikan, ditutup. Zaman dulu nggak bisa. Jadi tombak ya sudah ditutup sampai darahnya berhenti, kering sendiri, ya sudah berarti jadi berbekas, gitu kan. Di dada Zubair ditemukan banyak sekali ya. Waktu beliau terbuka bagian bajunya, karena zaman dulu orang menggunakan izar dan rida ya, seperti baju ihram. Jadi bagian atas itu cuma dililit-lilit saja, biasanya begitu. Maka ada kelihatan lubang-lubang tersebut, dan itu adalah bekas tombak atau anak panah.
dan beliau tetap tidak pernah mengeluhkan kepada orang lain, dan ini masuk dalam substansial bahasan bagaimana kesabaran dia dalam menerima apapun yang diterima dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Zubair termasuk orang yang hijrah di Habasyah, dan Habasyah ini adalah Ethiopia tentunya. Di awal-awal Islam, kaum muslimin banyak disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, bagaimana kita tahu, sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah. Maka hijrahlah sahabat-sahabat Nabi, dan diantaranya adalah Zubair bin Awam, dan ini ada fadilah sendiri karena orang yang hijrah itu punya pahala. Hijrah itu ibadah, dan Zubair termasuk sama dengan Uthman bin Affan hijrah ke Habasyah dan ke Madinah, jadi dua pahala hijrah yang mereka dapatkan. Pada saat sahabat tinggal di Ethiopia, di Habasyah ini, Najasyi, raja mereka pada saat itu yang akhirnya masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Thalib, dan ada hukum sendiri